ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke tips yang kedua dari saya, bahwa untuk menjadi seorang penulis itu kita harus memperkaya diri dengan deposito pengalaman. Orang itu bilang kalau mau jadi penulis itu harus banyak baca buku. Benar itu, tapi untuk zaman sekarang tidak harus dan tidak mutlak. Kenapa? Kita bisa cari informasi, kita bisa belajar dari banyak hal. Misalnya ngobrol, dengar teman curhat, atau sharing, atau ya mendengarkan orang berbicara, misalnya kita di terminal, dengar orang, atau di busway, mendengarkan percakapan orang yang ada di sekitar, di samping kita. Itu menjadi deposito pengalaman yang sangat berharga dan bisa kita olah menjadi tulisan. Anda yang happy, suka traveling, pengalaman perjalanan Anda, traveling, jalan-jalan itu pun bisa menjadi sebuah karya tulis yang indah. Atau dari nonton. Misalnya Anda nonton film, nonton sinetron, maka itu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi ide untuk Anda menulis. Jadi, jangan khawatir bagi Anda yang tidak terlalu suka membaca buku, Anda tetap akan bisa punya banyak pengalaman, dan tetap bisa menuangkannya, tetap bisa menulis, bisa banget jadi penulis, dengan memperkaya pengalaman. Banyak hal ya, antaranya dari membaca buku. Kita nggak perlu kemana-mana kan, baca buku, dapat inspirasi, dapat kosakata baru. Mendengar teman curhat, kita bisa nulis, dapat inspirasi, tema, cerita, misalnya seperti itu. Salah satu buku saya itu kumpulan cerpen, itu hanya saya kumpulkan dari curhatan teman-teman yang ada di sekitar saya. Kisahnya menarik, saya kumpulin aja, saya terbitkan jadi buku. So simple. Atau pengalaman perjalanan, ataupun nonton film, bahkan lihat foto-foto pun, Anda searching, buka Google di internet, Anda lihat foto-foto pengalaman, foto kecelakaan, foto pernikahan, foto kelahiran, foto apapun itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi Anda yang akan menjadi deposito pengalaman yang bisa menjadi bank tabungan Anda untuk menulis. Jadi sekarang tidak ada lagi istilah saya nggak punya ide nulis. Kita nggak bisa nunggu ide, tapi kita harus menciptakan pengalaman supaya pengalaman itu menjadi ide-ide untuk kita menulis. Tips yang ketiga, menulis kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Anda sudah mulai menulis dari sudut pandang yang berbeda, Anda memperkaya deposito pengalaman dari banyak hal yang bisa Anda lakukan sehari-hari, kapanpun, dimanapun, dan tentu saja yang paling penting kalau Anda ingin menjadi penulis dan Anda mau menerbitkan buku atau tulisan-tulisan Anda mau dipublikasikan di media online maupun cetak, satu hal yang harus Anda lakukan, menulis, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kapanpun karena kita bisa nulis, memang kapanpun. Saya tadi sudah sharing, dengan handphone, dengan gadget, dengan aplikasi Microsoft Word, kita sudah bisa nulis. Dengan aplikasi menulis novel, kita bisa nulis di situ. Jadi nggak ada lagi alasan, saya nggak bisa nulis, nggak ada waktu. Dimanapun aja kita bisa nulis ya. Kita pegang gadget, kita buka, ya kita bisa nulis status kan, kita bisa update status, maka kita pun bisa nulis buku sekarang. Dan dalam kondisi apapun, artinya senang silakan nulis, bahagia silakan tulis, kisah bahagia Anda, sedih pun bisa menjadi sebuah bahan tulisan, tema tulisan yang menarik. Ingat, orang-orang di Indonesia itu lebih suka cerita-cerita, tulisan-tulisan, film-film, sinetron-sinetron yang basicnya adalah kesedihan. Semakin banyak yang dianiaya, semakin banyak yang sedih, semakin banyak air mata, maka akan semakin banyak penggemarnya. Dan akhirnya saya mau mengatakan selamat menulis untuk Anda semua, sahabat literasi yang sudah bergabung di Ginar Menulis pada hari ini. Dan seperti judul di Ginar kita, pelatihan menulis kreatif, selesai pelatihan langsung bisa menerbitkan buku karena kita didukung oleh Jejak Publisher. Jejak Publisher itu salah satu penerbit indie yang ada di Indonesia.
Saya sudah banyak menerbitkan buku di beberapa penerbit dan akhirnya saya jatuh cinta dengan jejak publisher yang saat ini juga saya ajak dalam Diginar kali ini. Saya kenalkan kepada Anda semua. Untuk mengetahui lebih banyak tentang jejak publisher, Anda bisa catat nomor WhatsApp yang ada di bawah itu. Dan Anda sangat bisa mewujudkan mimpi Anda untuk menerbitkan buku Anda, menerbitkan buku pertama Anda. Karena Anda semua yang hadir mengikuti Diginar pada siang hari ini, Anda semuanya nanti akan mendapatkan voucher penerbitan buku dari penerbit Jejak Publisher. Thank you, terima kasih untuk Jejak Publisher. Barangkali hadir juga dalam Summit ini. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya untuk acara ini dan untuk kita semuanya. Dan bagi Anda yang masih haus pengen belajar lebih, kita akan ketemu lagi barangkali nanti ada kesempatan. Kita bisa belajar lebih lanjut, atau Anda bisa konsultasi, bisa WhatsApp, bisa chatting dengan saya secara pribadi untuk tanya-tanya, untuk kita saling sharing dan berbagi. Anda bisa catat nomor WhatsApp saya, ada di situ. Dan sebelum saya tutup, sedikit saya ingin memperkenalkan Great Life Solution. Itu adalah pelayanan saya untuk banyak masyarakat yang ada di Indonesia sejauh ini. Saya memberikan banyak pelatihan dan motivasi. Saya juga memberikan hipnoterapi. Pelatihan-pelatihan yang saya berikan itu mastering public speaking, lalu self-management using hypnosis, pelatihan membaca cepat online, ini yang sedang hangat saat ini, khususnya bagi guru dan siswa dalam menghadapi AKM, self-healing, hypnoparenting, ini juga sangat laris di masa pandemi. Hypnoteaching bagi para guru dan pelatihan menulis kreatif tentu saja. Bagi yang fokus dan benar-benar pengen menulis, kita bisa latihan sampai menerbitkan buku. Akhirnya terima kasih untuk Anda semua, sahabat literasi yang sudah join dan gabung di sini. Terima kasih untuk penerbit Jejak Publisher. Terima kasih untuk Narapati terutama, tim semuanya. Dan saya harap kita akan bisa ketemu lagi di sesi-sesi yang lain untuk jadi ada dua terus menulis dan menulis. Oke, terima kasih Pak Dian. Untuk sesi tanya jawab udah dibuka untuk Bapak Ibu dan teman. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa tulis di kolom chat atau raise hand. Masih ada waktu beberapa saat. Kalau ada yang mau tanya, saya persilakan. Mas Dion boleh tanya, Mas? Boleh, silakan sebutkan nama, dari mana, silakan. Saya Bayu, tinggal di Bandung. Saya dulu pernah sih, zaman dahulu kala pernah bahwa untuk menulis itu ya apapun, so you have to write. Terus kemudian kita juga harus memang disiplin, nggak bisa kita menunggu inspirasi. So at least misalnya disiplin ya udah, lo harus misalnya mengalokasikan waktu lo sejam, so you have to write anything. Itu sih Mas, pernah saya dengar gitu. Jadi maupun apapun hasilnya, lo mesti alokasin kalau mau, dan harus disiplin 1 jam ya 1 jam. Apapun yang ada kepala lo tulis, nanti baru diedit. Tapi still ya harus ada disiplinnya itu sih Mas. Nggak bisa sekedar nunggu inspirasi terus kemudian kita harus nulis. Itu Mas, saya pernah dengar itu. Mohon konfirmasi atau nggak tahu komennya Mas Dion itu seperti apa. Oke, Mas Bayu. Terima kasih, saya setuju sekali. Saya sependapat dengan Mas Bayu ya, bahwa menulis itu butuh disiplin, benar butuh disiplin. Kita harus tetapkan goals kita. Misalnya tahun ini saya pengen nerbitin 3 buku. Tahun ini saya pengen nerbitin 1 buku. Tahun ini saya pengen nulis 10 cerpen. Tahun ini saya pengen nulis 1 novel. Maka Anda bisa mulai dalam setahun 12 bulan itu Anda bisa membagi 1 bulan 1 atau 2 bab.
1 bulan 1 atau 2 bab dengan konsisten, disiplin, pasti berhasil, gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan nunggu ide datang, kita harus menciptakan ide, maka perbanyak pengalaman. Saya nggak punya pengalaman nih tentang tentang pantai, tentang desa, maka pergilah ke pantai, pergilah ke desa. Rasakan pantai, rasakan desa, maka Anda akan bisa menulis dengan sangat luar biasa tentang pantai atau tentang desa. Kita nggak bisa menunggu pengalaman, tapi kita bisa menciptakan pengalaman. Bagaimana rasanya tubuh kita terkena sinar matahari, berdirilah siang hari di bawah terik matahari. Maka kita akan bisa bercerita dengan sangat alamiah, sangat real bagaimana rasanya panas matahari itu. Begitu Mas Bayu, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Dion. Halo Kak Dion, Ya, mohon izin bertanya Kak. Kenalin, aku Yuni dari Bekasi. oke. Aku ingin tanya Kak, aku pernah dengar salah satu cuitan seorang penulis, kalau sekarang nih di dunia serba digital sekarang ini udah nggak zamannya untuk kita sebagai misalkan nantinya punya karya tulisan untuk menunggu penerbit gitu. Ibaratnya sekarang udah harus butuh kreativitas di mana kita bisa kebalikan gitu Kak. Kita yang dicari oleh editor. Jadi ada platform di mana kita memperkenalkan hasil tulisan kita. Nah, menurut Kakak sendiri platform menulis apa sih Kak yang paling baik untuk mungkin milenial sekarang? Makasih Kak. Oke, terima kasih. Platform apa yang terbaik? Saya rasa masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Tergantung passion kita apa. Misalnya kita ke novel, maka banyak sekali aplikasi untuk menulis novel gitu ya. Wattpad, Novelme, dan seterusnya lah ya. Anda pasti lebih tahu lah tentang itu. Memang menulis kita nggak harus cari penerbit gitu ya. Kita bisa nulis dimanapun. Kita bisa buat blog. Kita punya Facebook, kenapa enggak gitu ya, status Facebook kita atau di Facebook kita itu kita kasih 1 hari 1 puisi, 1 hari 1 puisi, itu 1 bulan kita punya 30 puisi. Jadi dalam waktu 3 bulan kita sudah nerbitin 1 buku kumpulan puisi karya kita sendiri. Atau 1 hari kita tulis cerpen singkat, maka dalam waktu 1 bulan kita sudah punya 30 cerpen singkat. Jadi kita bisa menulis dimanapun, bisa di WhatsApp, kita bisa sharing ke teman-teman juga, di Facebook, di Instagram, di blog, atau sekarang juga bisa yang platform-platform yang gratis bisa kita pakai, misalnya Kompasiana dan seterusnya. Pasti banyak sekali untuk kita menyalurkan ide-ide kita. Jadi jangan stop, jangan berhenti, jangan mikir susah ya untuk nulis, susah untuk nerbitin buku. Sekarang kesempatan sangat terbuka, media sangat banyak, dan kita tinggal pilih mana yang paling pas, cocok, sesuai dengan diri kita, gitu. Terima kasih. Oke, thank you juga Kak jawabannya. Sedikit lagi Kak pertanyaan. Kalau sekarang wadah Kakak menulis selain daripada yang udah disebutin tadi, ada nggak sih Kak konsistensi Kakak? Makasih Kak. Oke. Kalau konsistensi, karena sekarang ini saya lebih banyak menulis karena permintaan gitu ya, dari media, misalnya dari majalah-majalah. Saya minta dituliskan artikel tentang ini, atau minta dibuatkan konten untuk website. Jadi saat ini saya memang lebih banyak untuk melayani klien, customer gitu. Untuk pengalaman untuk nulis buku, saya tetap menulis buku. Setahun saya harus menerbitkan 1 buku. Dan saya juga sekarang ini sedang punya misi bahwa seorang penulis itu harus melahirkan penulis-penulis baru. Antara lain, maka saya mengadakan pelatihan-pelatihan menulis seperti ini. Di pelatihan saya, karena ini cuma 1 jam, jadi nggak mungkin untuk kita bisa concern ya. Barangkali kesempatan lain kita bisa lebih panjang. Biasanya pelatihan saya memang setelah selesai pelatihan kita kumpulkan naskah dan langsung masuk ke penerbit gitu. Jadi menjadi semacam antologi. Peserta di sini ada 40 misalnya, 1 orang menulis 2 cerpen atau 2 puisi atau esai atau refleksi atau apapun itu, nanti kita kumpulkan, kita edit, bisa menjadi 1 buku karya bersama. Begitu Mbak. Oke, siap Kak, sudah terjawab. Makasih banyak Kak, sehat selalu. Sama-sama. Mas Bayu, untuk Pak Alfian tadi, dipersilakan.
Misi Kak, boleh saya bertanya Kak? Silakan sebutkan nama, dari mana? Saya Apres dari Samarinda. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita ingin menulis dengan satu kata, tapi dengan satu kata itu kita bisa mengembangkan kata tersebut menjadi banyak kalimat. Itu Oke. cara belajar bagaimana itu Kak? Oke. Terima kasih. Oke. Nanti kalau ada kesempatan kita akan belajar menulis dari yang namanya medan kata. Bisa dari seperti itu, misalnya satu yang terlintas, satu kata yang menarik perhatian Anda saat ini, misalnya kata apa? Mawar misalnya, begitu ya. Mawar, lalu dari kata mawar Anda buat satu kalimat, dari satu kalimat Anda buat dua kalimat, dari dua kalimat Anda buat satu paragraf, dari satu paragraf Anda buat dua paragraf, dan seterusnya, maka kita akan bisa membuat satu tulisan. Ada teori dan teknik khusus untuk itu. Saya rasa bisa untuk dilatih sendiri, silakan. Mulailah dengan memunculkan satu kata yang muncul dalam benak atau pikiran kita saat ini. Bisa Anda pejamkan mata, misalnya muncul kata malam. Maka Anda bisa kembangkan kata malam itu dalam satu kalimat. Dari satu kalimat, latihan supaya bisa menjadi dua kalimat. Dari dua kalimat, latihan supaya bisa menjadi satu paragraf. Dari satu paragraf, latihan terus, kembangkan terus, begitu ya prosesnya. Menulis itu skills, bukan bakat. Skills artinya bisa dilatih. Jadi orang tidak lahir bakat nulis gitu ya. Bayi tiba-tiba nulis itu nggak ada seperti itu. Bayi bakat jadi penyair, jadi novelis, itu nggak ada. Menulis murni keterampilan, skills, jadi semua orang bisa nulis, asal mau berlatih. Kuncinya cuma latihan, 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 latihan gitu. Nanti lama-lama terasah. Itu jawaban saya, terima kasih. Terima kasih Kak.